Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya di sini ingin membacakan kitab Imta'un Najib Syarah Wayatut Takrib karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari, salah satu ulama Al-Azhar. Beliau mempunyai syarah kitab Wayatut Takrib yang akan saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amaddana bi asrarihi wa amalihi fit dharain amin. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadi Abu Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani rahimahullah ta'ala, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi wa ridwanuh fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijasi liyaqruba 'ala al-muta'allim darsuhu wa yashulu 'ala al-mubtadi' hifdhuhu wa an ukthira fihi min al-taqsimat wa hasr al-khisal fa ajabtuhu ila dhalika taliban lithawabi raghiban ila Allah fi at-tawfiq lis-sawabi innahu ala ma yasha'u qadirun wa ibadihi latifun khabir. Menurut Syekh Abi Suja', disusunnya matan Wayatut Takrib ini atas permintaan salah satu temannya. Ia meminta Abu Suja' untuk menyusun ringkasan mengenai fikih mazhab Syafi'i. Bicara mukhtasar itu ma qalla lafduhu wa kathura ma'nahu, lafalnya sedikit tapi kaya arti, itu mukhtasar. Kitab mukhtasar pertama dalam mazhab Syafi'i yaitu Mukhtasar Al-Muzani karya Syekh Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani yang wafat tahun 264 Hijriah. Jadi mukhtasar itu tujuannya apa? Tujuannya antara lain untuk agar mudah dipelajari, juga untuk membantu para pemula menghafal matan fikih ini. Ya, semuanya itu dilakukan oleh Syekh Abi Suja' dengan harapan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan taufik dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan kitab matan Wayatut Takrib. Jadi untuk selanjutnya dalam kitab ini, kata Syekh Abi Suja', wa an ukthira fihi minat taqsimat, ada pembagian seperti ada bab, ada fasal, ada masalah, hasr al-khisal, ada wajibah, ada mustahab, jaiz atau ahkam. Itu ahkam. Kita masuk kepada kitab Thaharah. Kitab Thaharah, apa kitab itu? Al-kitab lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Kitab secara bahasa yaitu masdar kataba yaktubu kitaban, yang bermakna mengumpulkan.
Sedangkan secara istilah adalah nama suatu jenis dari beberapa hukum. Itu kitab. At-Taharah secara bahasa mempunyai arti bersih atau terlepas dari kotoran-kotoran yang hissi yang dapat diindra seperti najis dan kotoran maknawi semacam penyakit hati seperti ria, hasud, iri, dengki, sombong dan semacamnya. Secara syara istilah yaitu taharah itu adalah melakukan sesuatu atau melakukan sebuah perbuatan yang dengan perbuatan tersebut diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Fi'lu ma tustabahu bihi sholatu wa ma fi ma'na min wudu'in, dan semacam searti dengan sholat. Apa? Misalnya tawaf yang perbuatan apa saja, min wudu'in, wudu, wa guslin, mandi, wa tayammumin, tayammum, wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Selanjutnya masuk ke miyah. Al-miyahul lati yajusu, air yang boleh digunakan, yajusu bihat tathhir sab'u miyahin, yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ada ma'us sama, ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'us salji, wa ma'ul barad. Jadi ada air. Mengapa menggunakan air? Faedah ikhtiyarul ma' khassatan lit-taharah, khusus untuk memilih menggunakan air untuk bersuci itu atas dasar ta'abbudi, karena ada perintah Allah untuk bersuci dengan air, sebagaimana dalilnya antara lain hadis Rasulullah ketika ada seorang Arabi kencing di masjid. Jadi Rasulullah di sana memerintahkan untuk menyiramnya dengan air. Andai kata bisa bersuci, menyucikan najis itu dengan selain air, tentu Rasulullah akan memerintahkan untuk mengambilkan sesuatu selain air. Kemudian ma'us sama, air langit, hujan yang turun dari awan. Yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Ada ma'ul bahri, air laut yang asin. Ma'un nahring, air sungai, air tawar, sungai berantas atau sungai apa saja. Ma'ul bi'ri, air sumur. Bi'run itu yaitu adalah air yang dikeluarkan dari bumi dengan cara menggali. Ketika ada air, ada tempat yang digali terus keluar air, itu termasuk sumur, termasuk ma'ul bi'ri, dikeluarkan dengan cara menggalinya atau dengan menggunakan cara lain seperti sekarang, yaitu pompa air. Ma'ul aining, air sumber. Air sumber atau mata air itu yang dikeluarkan tanpa harus ada galian atau menggunakan alat, jadi keluar sendiri, memancarkan sendiri. Ma'us saljin, ma'us salju, air yang turun dari langit, cuman karena suhu atau udaranya sangat dingin, maka terjadilah pembekuan yang kita kenal dengan salju itu. Ma'ul barat, air barat. Jadi banyak
yang mengartikan barot itu air embun. Tapi di sini Syekh Hisam Kamil mengartikan barot itu bukan air embun, karena air embun itu mempunyai bahasa sendiri yaitu an-nada. Sedangkan ma'ul barot adalah air yang turun dari awan mutajammidan, yang turun dari awan dalam keadaan berbentuk butiran-butiran itu, sebagaimana yang sering terjadi itu hujan es. Itu maksudnya. Hikmatu tasyri' taharah, apa hikmahnya disyariatkan taharah bersuci ini? Yang pertama yaitu ta'abbudi, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taharah seseorang yang normal, yaitu tentunya ada kecenderungan untuk bersuci. Kalau toh misalnya ada tempat kotor bukan karena mereka tidak mau bersuci, atau bersih-bersih, cuman kadang malas untuk membersihkan. Hikmah yang ketiga di syariat taharah yaitu al-muhafadzah ala sihatil insan, untuk menjaga kesehatan manusia. Dengan bersuci bersih, maka hal itu akan menghindarkan seseorang dari penyakit. Hikmah yang keempat, al-wukuf amal-amallah fis shalah tahiran nadhifan. Jadi ketika menghadap Allah dalam keadaan suci, begitu juga ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Quran, jadi orang yang baca Al-Quran dalam keadaan suci, tentu itu lebih baik suci dari hadas kecil. Kalau hadas besar kan harus. Adapun urutan air, mana air apa yang paling afdol, yang paling utama, ya kalau diurutkan dari 7 air tersebut, yang adalah air yang memancar dari jari jemari Rasulullah atau mukjizat Rasulullah ini. Itu yang ada urutan pertama. Kemudian yang kedua air Zam-Zam. Selanjutnya urutan yang ketiga air Kautsar, telaga Kautsar. Dan selanjutnya air Nil di Timur Tengah seperti Mesir, Ethiopia, dan seterusnya. Dan untuk urutan selanjutnya ya air-air yang lain. Maksud dari taharah itu untuk wudu, wusal, mandi, tayammum, menghilangkan najis. Adapun faidah wasail taharah, sarana untuk bersuci, itu ada air. Air itu adalah utama, sarana utama dalam bersuci. Yang kedua turab. Turab itu sebagai pengganti ketika tidak ada air. Dan yang ketiga batu. Batu ini untuk istinja, bukan untuk bersuci. Tibal, samak, jadi untuk kulit bangkai. Jadi dengan samak itu akan suci. Menurut Syekh Hisam Kamil di sini dalam imtahnya, air itu kalau ma'us sama itu asalnya itu aslul ma'i sahabah. Sahabah itu awan yang keluar dari bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidatun yajuz istimalu ma'i Zamzam fit tathhir. Boleh menggunakan air Zamzam untuk bersuci, untuk wudu, untuk ghusl. Mengapa boleh? Karena tidak ada larangan mengenai